Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tikur Rahman MPD dengan NEDN 0706078802. Salah satu dosen program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu kalkulus. Video pengajaran ini merupakan salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2025, berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah kalkulus merupakan kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kalkulus ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar integral, menganalisis dan menerapkan aplikasi integral, memahami dan mengaplikasikan fungsi transenden dalam kalkulus, memahami berbagai teknik integrasi, menganalisis bentuk tak tentu dan integral tak wajar, serta memahami konsep irisan kerucut dan koordinat polar, dan yang terakhir memahami dasar-dasar integral lipat. Materi yang akan dibahas dalam mata kuliah kalkulus ini meliputi integral, aplikasi integral, fungsi transenden, teknik integrasi, bentuk tak tentu dan integral tak wajar, irisan kerucut dan koordinat polar, serta yang terakhir integral lipat. Adapun referensi yang digunakan adalah buku dan modul kalkulus. Sistem dalam pembelajaran mata kuliah ini yaitu Student Center Learning atau SCL, di mana mahasiswa menjadi pusat belajar dan dosen sebagai fasilitator. Adapun metode yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu diskusi, ceramah, dan presentasi. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan sinkronus tatap muka yang terdiri dari 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS dalamnya. Dengan teknik pengajaran yang saya gunakan adalah Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yang memuat melakukan kontrak kuliah di setiap awal semester, menyampaikan rencana pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran. Interaction, melakukan doa bersama, menanyakan kehadiran mahasiswa, memaparkan materi pembelajaran, tanya jawab, diskusi, dan latihan soal. Dan yang terakhir, melakukan refleksi dan kesimpulan di akhir pembelajaran. Assessment, penilaian proses meliputi kehadiran dan keaktifan mahasiswa. Penilaian hasil meliputi tugas, UTS, dan UAS. Adapun sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari kehadiran dengan bobot 15%, nilai harian 15%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Berikut ini merupakan cuplikan video pembelajaran mata kuliah kalkulus dengan materi pembelajaran teknik integrasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas kalkulus dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Afdadin. Siapa? Afda. Afda kemana? Izin. Izin. Oke. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dipimpin oleh Kosma. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita lantunkan doa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan membahas tentang teknik integrasi. Tujuan pembelajaran hari ini, mahasiswa memahami dan mampu menerapkan beberapa teknik integrasi, yaitu substitusi, terus parsial, substitusi trigonometri, dan integrasi pecahan rasional. Mahasiswa mampu memecahkan masalah kontekstual menggunakan teknik integrasi. Sebelumnya kita membahas materi apa? Fungsi transenden. Fungsi transenden.
Ada yang ingat apa itu fungsi transenden? Oke, Harpina. Fungsi transenden adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan sebagai fungsi polinomial. Fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam fungsi polinomial. Dalam fungsi transenden ada berapa fungsi? Ada 3. Ada 3. Siapa yang dapat menyebutkan? Saya ada Mungkin yang lain bisa bantu? Saya Bapak. Oke. Fungsi eksponensial, Fungsi eksponensial logaritma, sama trigonometri. Ya, pertama itu fungsi logaritma natural, yang kedua eksponensial, yang ketiga fungsi trigonometri. Ada yang sudah memahami berkaitan dengan teknik integrasi dari modul yang sudah saya berikan? Apa itu teknik integrasi? Oke, Roro. cara untuk menyelesaikan integral yang kompleks. atau Baik. sulit. Teknik integrasi itu cara atau metode untuk menyelesaikan integral yang sulit atau kompleks. Baik, dari modul yang sudah saya berikan, mungkin ada diskusi atau ada pertanyaan yang belum kalian pahami? Ya, Pak. Oke, Roro. Itu kan setelah lanjut nanti fungsinya masuk. Ya. Angka ketiga di modul integrasikan. Mhm. Integral U pangkat min setengah DU sama dengan U Integral U U pangkat U pangkat min setengah terus. min setengah Pak. Pangkat min setengah Ya, ini. DU sama dengan U setengah per setengah. U pangkat U setengah. pangkat setengah U pangkat setengah per setengah. per setengah. Kenapa Ya. kok bisa? Iya, kok bisa kayak gitu kan dari Pertanyaannya? Pertanyaannya? dari U min setengah dari U pangkat min setengah jadi U pangkat setengah per setengah. Kok bisa kayak Baik. gitu tuh Pak? Kenapa integral dari U pangkat negatif setengah menghasilkan U pangkat setengah per setengah? Kenapa Iya. seperti itu? Baik, di sini kita mengintegralkan dari U pangkat setengah. Jadi U pangkat setengah kalau kita integralkan akan menjadi, ini konsepnya, X pangkat N sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1. Jadi di sini kalau misalkan kita integralkan akan menghasilkan U pangkat negatif setengah plus 1 per negatif setengah plus 1. Maka hasilnya di sini akan menghasilkan U pangkat negatif setengah plus 1 kan setengah. U pangkat setengah per setengah. Ini hasilnya. Ya, ini merupakan yang substitusi. Mungkin yang lain dari parsial? Ada pertanyaan? Saya Bapak mau bertanya. Oke, silahkan Karin. Yang teknik parsial Bapak. Ya, Kan juga ada dimisalkan U ya Bapak. ya. Apakah dalam proses pemisalan itu ada aturannya Bapak? Atau terserah kita mau dimisalkan yang mana gitu Bapak? Yang mana duluan? Oke, contohnya seperti apa Karin? Integral X sin X dx. Oke, integral X X sin X dx. X sin X dx. Ya, Seperti ini ya. ya. Oke. Ini jadi sudah masuk yang kedua yaitu parsial. Bagaimana sih cara menentukan U-nya? Apakah ada aturan atau tidak? Di sini saya kasih clue untuk parsial ini kita menggunakan konsep ini. Ini adalah logaritma natural.
Inverse aljabar, trigonometri, eksponensial. Jadi aturannya untuk menentukan fungsi dari dua ini fungsi pertama adalah fungsi apa? Aljabar. Aljabar. Fungsi yang kedua trigonometri. Jadi di sini apa dulu? Ada aljabar. Berarti karena aturan di sini aljabar dulu, maka yang dimisalkan U itu adalah aljabar. Berarti X dulu yang dimisalkan, setelah itu baru masuk ke trigonometri. Ini aturannya. Kalau di sini, di pernyataan ini, berarti kita misalkan U-nya sama dengan X. Ya kan? Ya. DU-nya sama dengan dx. Kita tulis yang ini adalah dv. dv-nya adalah sin x. v-nya sama dengan negatif cos x. Artinya integral dari sin x adalah negatif cos x. Jadi cara menentukan U itu sesuai dengan clue ini. Ya, Bapak. Logaritma natural, inverse, aljabar, trigonometri, dan eksponensial. Oke, yang lain? Ada. Sudah, Bapak. Oke, saya akan mengkonfirmasi lagi berkaitan dengan teknik integrasi. Kapan kita akan gunakan kedua teknik ini? Kalau penyelesaiannya kompleks. Kalau penyelesaian kompleks itu bagian yang mana? Yang substitusi atau yang parsial? Jadi untuk substitusi, kalau misalkan ada integral yang kompleks, contohnya seperti ini, itu penyelesaian menggunakan substitusi. Terus untuk yang parsial, kapan kita akan menggunakan parsial? Kalau ada fungsi dikali dengan fungsi. Ketika ada dua fungsi dikalikan dua. Fungsi kali fungsi. Ketika ada dua fungsi yang dikalikan, artinya fungsi sama fungsi itu dikalikan ya. Baru kita menggunakan teknik parsial. Untuk mempertajam pemahaman kalian, kerjakan soal ini seperti kelompok sebelum-sebelumnya ya. Dari soal itu silahkan dikerjakan. Nanti ada salah satu perwakilan untuk mengerjakannya di depan dan untuk mempresentasikan. Mungkin ada pertanyaan? Bapak, ini. Oke. Ya. Ini kan sudah kita baca ya, Pak. Nomor 1 sama nomor 3 ini Ya. ada perintahnya untuk menggunakan teknik apa, sedangkan yang kedua tidak ada. Berarti ini kita sendiri yang menentukan teknik apa yang Ya, untuk nomor 2, teknik apa yang sesuai? Seperti itu. kirain ini tuh Pak, secara penting. Oh enggak, ini memang disengaja biar kalian mengamati dan mencari apa tekniknya. Oke, sudah selesai ya? Ya, udah pusing Pak. Siapa yang bisa mewakili untuk maju dari soal itu? Kelompok kami, Bapak. Ini penghapusnya. Sudah selesai ya? Udah. Sudah. Baik, mungkin dari pekerjaan temanmu ini, dari kelompok lain, ada yang mau mengoreksi atau mau bertanya? Saya Pak. Oke, Roro.
perkenalkan, nama saya Roda Dilasana dari kelompok 2. Ingin bertanya, kan tadi sudah dimisalkan U, DU-nya, kemudian kenapa tidak langsung diintegralkan dengan batas yang ada 0 sampai 3, kenapa masih harus dimasukkan ke fungsi lagi, ke nilai U-nya? Ya, saya ulang pertanyaannya ya. Ini kan sudah dimisalkan, U-nya sudah ada, DU-nya sudah ada. Kenapa tidak langsung diintegralkan menggunakan batas yang ada, yaitu 0 sampai 3? Ini kan? Ya, kenapa batas itu masih dimasukkan ke nilai U-nya lagi? Itu saat T sama dengan 0, maka U, kenapa masih harus ada itu? Mungkin dari kelompok saya bisa bantu jawab. Saya. Oke, Hertina. Tadi pertanyaannya kenapa di sini nggak langsung dimasukkan ya? Ya. U-nya yang di sini kenapa nggak langsung dimasukkan? Oke, batas karena di sini sudah dimisalkan U sama dengan T kuadrat, maka di sini juga harus dimisalkan. T-nya di sini harus dimisalkan juga agar sama. Seperti itu. Ada lagi yang pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Apa? Kan? Itu yang dimisalkan U, T kuadrat plus 1. Itu Ya. ada akarnya ya? Ya. Akarnya itu memang nggak usah ditulis lagi? Tidak, karena akarnya akan ditulis di sini. Oh, jadi kalau dimisalkan itu nggak usah ditulis lagi ya akarnya? Iya. Bukan akarnya nggak ditulis lagi, tapi akarnya akan ditaruh di sini, di integral ini, nanti akan dimasukkan yang U-nya. Karena ini kan cuma pemisalan. Gitu. Oh, Iya. ya. Ada lagi? Sudah cukup ya? Iya. Sudah paham? Oke, silahkan duduk kembali. Baik, dari penjelasan temannya kalian, di sini sudah ada nomor 1, hasilnya adalah 8,648. 8,648. Ini kita buktikan menggunakan GeoGebra. Kita bisa coba menggunakan GeoGebra online. Oke, soalnya berapa tadi? Integral. Itu integral tentu apa integral tentu? Tentu. Kalau integral tentu kita gunakan yang ada variabelnya. Di sini kan ada pilihan, ada variabel. Berarti integral dari berapa? 0 sampai 4 4T per akar T kuadrat plus 1. akar berapa? T kuadrat plus 1. Batasnya dari 0 sampai 3. 0 sampai 3. Oke. Maka hasilnya adalah 8,64. Sama ya? Ya. Ini kalau kita praktikkan menggunakan GeoGebra. Berarti hasilnya akan menjadi 8,84 dan gambarnya seperti ini. 8,64. Ya, 8,64. Gambarnya karena kita batasi dari 0 sampai 3. Silakan kembali ke formasi awal. Kesimpulan hari ini berkaitan dengan teknik integrasi. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu menggunakan substitusi. Yang kedua itu menggunakan parsial. Kapan kita menggunakan substitusi? Jika fungsi itu kompleks atau komposit. Kapan kita menggunakan parsial? Jika fungsi itu ada 2 fungsi atau perkalian 2 fungsi, maka kita menggunakan fungsi parsial.
Terima kasih diskusi hari ini dan semangatnya kalian. Dan jangan lupa review kembali berkaitan dengan teknik integrasi. Untuk pertemuan pekan depan, jangan lupa dipelajari di modul yang sudah saya berikan berkaitan dengan bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Sebelum diakhiri, kita berdoa dipimpin oleh Kosma. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita bacakan doa kafaratul majelis bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.